Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita karunia dan nikmatnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk bisa duduk di majelis ilmu, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita termasuk ke dalam golongan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa istiqamah di dalam menuntut ilmu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mempelajari ilmu agama ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Maka tanpa antum sadari, ikhwati fiddin rahimakumullah, ketika kita istiqamah di dalam menuntut ilmu, ketika kita istiqamah di dalam mempelajari agama ini, maka tanpa kita sadari kita sudah mempermudah jalan kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam hadis ini jelas, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mempelajari agama ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Maka Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengatakan, cara yang paling mudah agar seseorang sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu dengan istiqamah di dalam menuntut ilmu. Subhanallah. Inilah perkataan Ibnu Rajab. Cara yang paling ringkas agar kita semakin cepat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan belajar. Karena dengan menuntut ilmu, seseorang akan mengetahui ini hak dan ini batil. Ketika dia mengetahui ini adalah perkara yang hak, maka dia akan melakukannya. Demikian juga dengan menuntut ilmu, seseorang akan mengetahui ini perkaranya batil, kemudian dia meninggalkannya. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau tanpa terkecuali. Taib, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Taman-tamannya orang-orang yang saleh. Itu makna Riyadhus Shalihin. Taman-taman bagi orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan harapannya dengan kita mempelajari kitab ini, kita merasakan kita berada di sebuah taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita bisa menikmati hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab ini. Dan kita masih pada bab yang pertama, yaitu tentang bab ikhlas dan menghadirkan niat dalam setiap perbuatan, ucapan dan setiap keadaan, baik yang zahir ataupun yang batin. Subhanallah, ini adalah bab yang pertama di dalam kitab ini. Dan kalau anda tak salah, kita sudah membaca sampai hadis yang kelima. InsyaAllah malam ini kita melanjutkan pada hadis yang keenam yang berkaitan dengan bab ini. Hadis yang keenam dalam bab yang pertama ini adalah hadis wa an Abi Ishaq Sa'ad bin Abi Waqqas Malik bin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhra
bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Qurashi Az-Zuhri radhiyallahu anhu. Inilah periwayat hadis yang akan kita pelajari pada malam hari yang baik ini. Nama ringkasnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Tetapi Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitab ini menjelaskan detail nasab-nasab beliau. Tujuannya adalah agar kita mengetahui bahwasanya Sa'ad bin Abi Waqqas masih ada hubungan kerabat dengan Rasulullah. Kalau kita lihat dari nasabnya, antara Sa'ad bin Abi Waqqas masih ada hubungan kerabat dengan Rasulullah. Kemudian beliau melanjutkan ahadil asyrah al-masyhud lahum bil jannah radhiyallahu anhum qala. Dan beliau termasuk salah seorang sahabat dari 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk surga. Di antaranya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar tempatnya di surga. Umar fil jannah. Umar tempatnya di surga. Kemudian Utsman fil jannah. Utsman tempatnya di surga. Ali fil jannah. Kemudian beliau katakan Sa'ad bin Abi Waqqas di surga. Kemudian beliau sebutkan sahabat yang lainnya. Meskipun sebenarnya secara umum para sahabat semua mereka masuk surga. Semua para sahabat masuk surga. Tetapi dalam hadis ini dijelaskan 10 sahabat. Dan ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan mereka. Maka di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka meyakini semua sahabat masuk surga. Tak ada yang masuk neraka. Tidak ada yang masuk neraka, semua mereka masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas di antara salah seorang dari 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semua. Nah, beliau ingin menceritakan kepada kita. Hadis ini lumayan panjang. Antum sabar aja menikmatinya. Hadis ini lumayan panjang. Beliau mengatakan, "Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni." Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepadaku untuk menjengukku. Ana hajjatil wada'. Pada tahun haji wada'. Haji wada' itu terjadi pada tahun 10 Hijriah. Pada tahun 10 Hijriah. Dan ini adalah haji perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah memang haji berapa kali, ikhwan? Rasulullah haji berapa kali? Sekali aja. Umrah 3 atau 4 kali, Allah. Maka haji wada ini adalah haji perpisahan. Rasulullah mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjenguk beliau pada tahun haji wada min wajahin ishtaddabi, karena waktu itu saya dalam keadaan sakit parah. Maka ini diantara petunjuk Rasulullah. Ketika ada saudara kita dari kaum muslimin yang sakit, di antara sunnah kita menjenguk dia. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah. Padahal beliau adalah seorang presiden, orang yang paling sibuk pada waktu itu, orang nomor 1 di zaman itu. Tetapi beliau masih sempat menyempatkan diri untuk menjenguk Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau sakit. Dan ini amalan yang sangat agung. Kalau ada kawan kita sakit, biasanya dia hadir terus, ngaji sama kita, belajar sama kita. Sudah 2 minggu, 3 minggu tak kelihatan, mana orangnya? Sudah jenguk. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di antara keutamaan menjenguk orang yang sakit, Rasulullah katakan, "Idza da'a ar-rajulu akhahul muslim," apabila seseorang menjenguk saudaranya sesama muslim yang sedang sakit, maka seolah-olah dia berjalan di kebun-kebun surga sambil memetik buah-buahan di surga tersebut, di taman surga tersebut, sampai dia duduk. Jadi ketika kita misalnya berangkat ingin menjenguk saudara kita yang sedang sakit, maka seolah-olah kita berjalan di kebun-kebun surga sambil kita memetik buah-buahan, sampai kita duduk. Fa idza jalasa ghamaratur rahmah. Apabila orang yang menjenguk saudara yang sedang sakit sampai ke tempat tujuan, maka Allah akan menurunkan rahmat kepadanya. Dan yang lebih ajibnya, ikhwan, apabila dia berangkat di waktu pagi, maka ada 70.000 malaikat
yang mendoakan rahmat bagi dia sampai masuk ke sore. Jadi kalau kita menjenguk saudara kita yang sedang sakit di waktu pagi, maka ada 70.000 malaikat yang memintakan rahmat untuk antum sampai masuk waktu sore. Dan kalau dia menjenguk orang yang sakit di waktu sore, maka ada 70.000 malaikat yang memintakan rahmat untuknya sampai masuk waktu pagi. Subhanallah. Ini keutamaannya nih. Paling tidak ya dalam satu minggu itu adalah kita menjenguk orang sakit biar dapat doa dari malaikat. 70.000 malaikat berdoa tak sekali, satu harian full. Kalau tadi kita menjenguknya di waktu pagi, ada 70.000 malaikat yang mendoakan rahmat bagi kita sampai masuk waktu sore. Kalau kita menjenguk orang sakit di waktu sore, ada 70.000 malaikat lagi yang mendoakan rahmat bagi kita sampai masuk waktu pagi. Subhanallah. Jadi kita jangan menganggap amalannya yang sepele. Dan ini juga diantara hak sesama muslim, antara seorang muslim dengan muslim yang lain. Kalau sakit, ya kita berkunjung ke tempat saudara kita yang sakit tersebut. Baik, ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Maka ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit parah dan dijenguk oleh Rasulullah, maka dia ingin berdiskusi dengan Rasulullah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Faqultu ya Rasulullah." Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, "Wahai Rasulullah, inni qad balagha bi minal waj'i ma tara." Sesungguhnya aku telah menderita sakit yang parah sebagaimana yang engkau lihat. Sa'ad bin Abi Waqqas beranggapan bahwasanya sakit ini akan mengantarkan beliau kepada kematian. Maka beliau ingin curhat dengan Rasulullah, berdiskusi dengan Rasulullah. Maka apapun permasalahannya, kalau sudah didiskusikan ada jalan keluar. Iya kan? Kalau sudah musyawarah pasti ada jalan keluar. Maka kita dalam hidup ini ketika ada problem, ada permasalahan, harus diskusi, terutama kepada ahlul ilmi. Jangan main babat saja, jangan main gas-gas saja. Bertanya dulu kepada fatwa para ulama. Dan ini yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka beliau mengatakan, "Wa ana du malin wa la yarithuni illa ibnatun li." Dan aku, wahai Rasulullah, ada orang yang banyak hartanya. Dia ingin diskusi dengan Rasulullah. Saat sekarang ini saya sakit parah sebagaimana yang Anda lihat. Sedangkan saya mempunyai banyak harta. Dan saya tidak mempunyai ahli waris kecuali satu anak perempuan saja. Ngeri itu ya kan? Kalau di zaman sekarang mungkin nampaknya jadi incaran ini. Abinya orang kaya, anak satu-satunya. Jadi beliau mengadukan permasalahan ini. Harta banyak, ahli waris hanya satu. Itu pun akhwat, wanita, gadis. Maka dia mengatakan, "Apa atasaddaqu bi thulutsai mali?" Wahai Rasulullah, boleh enggak saya bersedekah dengan 2/3 dari hartaku? 2/3 itu banyak kira-kira itu. Sekitar 60% lebih ya dari harta yang dimiliki disedekah. Maka dia berkata kepada Rasulullah, minta solusi kepada Rasulullah, boleh enggak saya sedekahkan 2/3 dari harta yang saya miliki? Maka Rasulullah mengatakan, "Qala la, tidak boleh, terlalu banyak." Kalau 2/3 itu terlalu banyak, karena 2/3 lebih setengah dari hartanya kan? Kalau tak salah sekitar 60 atau 65% dari harta yang dimiliki disedekahkan gitu. Kata Rasulullah, ini terlalu banyak, tidak boleh. Maka dia bertanya lagi, "Fasyatru ya Rasulullah, kalau setengahnya saya sedekahkan gimana Rasulullah?" Ini para sahabat. Kalau kita simpanan 100 juta menginfakkan 10.000 atau 20.000, bingung-bingung kita, mikir-mikir. Ini para sahabat, 2/3 kata Rasul tak boleh. Kalau setengahnya, tetap Rasul mengatakan tidak boleh. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, beliau mengatakan,
Qultu fathuluthu ya Rasulullah, kalau sepertiga dari harta yang saya miliki gimana Rasulullah, apakah boleh disedekahkan? Maka Rasulullah mengatakan ats-tsulutsu wath-tsulutsu katsir au kabirun. Sepertiga itu boleh, itu pun sudah banyak, itu pun sudah besar nilainya. Maka kata para ulama, ketika seseorang hendak meninggal kemudian dia ingin berwasiat yang berkaitan dengan harta, tidak boleh lebih dari sepertiga dari hartanya. Bisa dipahami kawan? Karena sini jelas nih, tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Kemudian yang kedua, wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Dan ada orang tua sebelum dia meninggal, kebun yang ini sama anak yang pertama, dia berwasiat. Maka wasiat yang seperti ini haram, tidak boleh dilaksanakan. Karena ahli waris sudah mendapatkan jatah dari warisan. Kalau dia tetap mendapatkan wasiat, nanti akan gaduh nih antara abang dan adik. Kok dia dapat wasiat, saya tidak? Makanya Rasulullah katakan fala wasiya li waris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jadi kalau nanti misalnya banyak harta, pengen berwasiat, tak boleh lebih dari sepertiga. Itu pun kata Rasul ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan sepertiga, wahai Rasulullah, boleh, tapi itu pun udah banyak kali. Makanya Abu Bakar ketika beliau berwasiat berkaitan dengan harta beliau hanya berwasiat 1/5 saja. Dan kata para ulama, ini yang lebih selamat, kita ikut. Di antara dalilnya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan 1/3, Rasulullah mengatakan boleh, tapi itu pun sudah terlalu besar, meskipun boleh. Maka yang sebagusnya kalau seandainya kita ingin berwasiat berkaitan dengan harta, di bawah 1/3. Abu Bakar melakukan 1/5 dari harta beliau, itulah yang beliau wasiatkan. Kenapa demikian? Beliau katakan, innaka intadhar warathataka agniya khairun min an tadharahum alatan yatakaffafuna an-nas. Rasulullah katakan, kalau seandainya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya raya, mereka berkecukupan, maka itu lebih baik bagimu dibandingkan dengan engkau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada orang lain. Bisa dipahami kawan? Ini penyebabnya kenapa tak boleh semuanya disedekahkan, sedangkan masih ada ahli waris. Kan masih ada ahli waris. Karena ini alasannya. Kalau seandainya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan, dalam keadaan kaya raya, itu lebih baik dibandingkan dengan engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan miskin, kemudian mereka meminta-minta kepada manusia. Karena tetap juga ketika kita meninggalkan harta warisan untuk anak-anak kita, untuk orang tua kita, tetap itu juga ibadah. Bisa dipahami kawan? Itu juga ibadah. Ketika kita misalnya meninggalkan harta waris untuk anak-anak kita, ketika mereka menggunakannya, itu ibadah bagi kita, amal jariah bagi kita. Bahkan kata para ulama, bersedekah kepada karib kerabat pahalanya lebih besar, mendapatkan 2 keutamaan. Yang pertama pahala sedekah, kemudian yang kedua pahala menyambung silaturahim. Maka keliru dia perhatian kepada orang lain, tapi keluarganya tidak diperhatikan. Subhanallah, kalau berinfak kepada orang lain royal dia, tapi sama istri, sama anak, sama orang tua perhitungan. Keliru orang yang seperti ini. Seharusnya kita lebih royal kepada orang tua kita, kepada istri kita, kepada anak kita dibandingkan dengan kepada kawan-kawan. Karena mereka adalah orang yang lebih berhak mendapatkan sedekah dari kita. Dan tetap kita dapat pahala. Kita bersedekah kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada istri kita, tetap dapat pahala. Akan kata para ulama, bersedekah kepada kerabat 2 keutamaannya tadi kan. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala menyambung silaturahim. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Ini yang berkaitan dengan pembahasan kita, potongan hadis yang berikutnya. Kalau tadi itu mukadimah aja, telur cerita aja kan. Yang berkaitan dengan pembahasan kita, berkaitan dengan ikhlas, potongan hadis yang selanjutnya.
Kita lihat ikhwan, begitu agungnya fungsi sebuah niat dalam suatu amal. Rasulullah katakan, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Subhanallah. Dan tidaklah engkau menginfakkan suatu nafkah dan engkau lakukan itu semua untuk mencari wajah Allah, ikhlas karena Allah, melainkan engkau akan mendapatkan pahala darinya. Jadi apa saja yang kita infakkan dari harta kita ikhwan, bantu istri, bantu anak, bantu orang miskin dan lain-lain sebagainya, kalau kita lakukan karena Allah, kita akan dapat pahala darinya. Dan inilah pentingnya niat. Ketika seseorang misalnya membelanjakan hartanya, menginfakkan hartanya, baik membantu orang miskin, membelikan orang lain pakaian dan lain-lain sebagainya, kalau diniatkan karena Allah, maka itu dia akan mendapatkan pahala darinya. Bahkan kata Rasulullah, hatta ma taj'alu fi fihi imra'atika, sampai-sampai suapan yang kita suapkan kepada mulut istri kita itu juga sedekah. Apa dari perbedaannya? Kalau kita niatkan karena Allah, kita sering ngasih makan istri, tapi kita niatkan karena Allah, capek aja kan? Itu bedanya. Kita sering beli makanan untuk istri, kasih belanja untuk istri, tapi terkadang kita lupa meniatkannya karena Allah. Sampai-sampai kata Rasulullah, nasi yang kita suapkan untuk istri kita itu adalah sedekah bagi kita. Kita akan dapat pahala dengannya. Maka disinilah pentingnya niat ikhwan. Disinilah pentingnya nih niat. Maka ketika ada seorang ayah bekerja, maka dia beribadah ketika dia bekerja. Ketika dia mengeluarkan harta untuk anaknya, untuk istrinya, untuk orang tuanya, itu ibadah ikhwan. Itu ibadah. Maka tidak boleh ada seorang orang tua mengatakan misalnya, saya sudah habis-habisan untuk menyekolahkan anak ini, saya sudah habis-habisan memberikan jajan ini dan itu dan sebagainya, karena ini diantara perkara-perkara yang bisa membatalkan pahala sedekah kita. Nggak usah diungkit-ungkit, tidak usah diungkit-ungkit. Pemberian kita kepada anak, pemberian kita kepada istri, jangan diungkit-ungkit, nanti pahalanya batal. Apa dalilnya? Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah-sedekah kalian dengan memungkit-mungkitnya. Kalau kita mungkit kepada istri, abang kamu udah sering kasih uang, udah beli ini beli itu, hati ikhwan. Atau kepada anak, apalagi kurangnya, aku udah belikan ini, belikan itu, hati-hati. Jangan batalkan pahala sedekah kalian dengan memungkit-mungkitnya dan menyakiti hati orang yang menerima. Jadi itu semua ibadah. Kita ngasih jajan anak, ngasih belanja istri, ngasih jajan orang tua dan lain sebagainya, ibadah. Yang membedakannya adalah niatnya tadi. Kalau dilakukan karena Allah, semua bisa bernilai ibadah. Perkara yang mubah, kalau diniatkan karena Allah, bisa ibadah. Sebagai contoh misalnya, kita sebagai kepala rumah tangga, bekerja nih, berangkat pagi sampai sore. Kalau itu semua kita niatkan karena Allah, maka sejak antum berangkat dari rumah sampai pulang lagi ke rumah, ibadah. Karena tadi antum niat berangkat dari rumah untuk memberi nafkah anak dan istri, itu ibadah. Tapi kalau yang sekedar kerja-kerja yang penting tanggal 1 dapat gaji, ini yang membedakan. Ini yang membedakan ikhwan. Dia hanya dapat lulus saja, tanggal 1 dapat gaji, tapi dia tidak mendapatkan ibadah dari sisi Allah. Kalau seandainya kita yang bekerja nih sebagai kepala rumah tangga, kita niatkan itu semua karena Allah, maka selama kita bekerja itu bernilai ibadah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seandainya ibadah itu hanya berbentuk baca Al-Quran aja, puasa aja, ada kita yang mampu 24 jam beribadah, iya kan? Baca Quran aja dari pagi sampai sore, ada yang sana. Tapi ternyata amalan yang mubah, kalau kita niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kita lakukan karena Allah, itu bernilai ibadah di sisi Allah. Demikian juga misalnya ibu rumah tangga, tapi ibu-ibu nggak ada yang ikut di sini.
Ya kan? Kalau udah anak banyak itu mengurusnya, subhanallah, memandikannya. Kalau dia buang air kecil ganti lagi, menyapu rumah, menyetrika baju suami. Kalau itu semua dia lakukan karena Allah, ibadah 24 jam di rumah. Makanya ingatkan terus istri. Kita ingatkan senantiasa istri kita, mereka di rumah mengurus anak, masak, nyapu. Kalau niatkan karena Allah, itu ibadah. Tapi kalau udah capek, ya, ini kalau udah datang nih minta masak aja nih, gini aja mas. Kalau niatkan karena Allah, masak ibadah. Seperti itu, itulah kemurahan dalam agama kita. Dan tugas orang istri itu subhanallah berat, tidak sebanding dengan tugas kita. Ya kan? Tugas orang istri itu berat, kawan. Kita mungkin bekerja dari jam sekian sampai jam sekian, selesai pekerjaan mereka. Apalagi anak itu udah banyak, 4, 5, kecil-kecil pula semua. Satu nangis, satu buang air besar, satu buang air kecil, satu udah lari keluar, macam-macam. Kalau mereka tidak meniatkan karena Allah, mereka hanya mendapatkan capek saja. Makanya terus motivasi istri. Ingatkan istri-istri kita ketika mereka di rumah menjaga anak, memandikan anak, menyiapkan makanan, apalagi dan lain-lain sebagainya, niatkan karena Allah agar dapat ibadah. Nah, nanti ingatkan istri, biar mereka ingat capek aja kan, biar mereka tidak capek aja. Ternyata mereka beribadah juga ketika mengurusi anak, membersihkan rumah. Kalau mereka lakukan semua karena Allah, ibadah. Itulah fungsi niat, ikhwan. Begitu besarnya fungsi niat. Maka amalan yang mubah bisa menjadi ibadah kapan, ikhwan? Ketika dilakukan karena Allah. Ketika kita lakukan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sampai samping. Apa namanya? Suapan makanan atau nasi yang kita suapkan pada istri kita itu adalah sedekah, pahala bagi kita pada hari kiamat kelak. Nah, inilah pentingnya terus ikhlas dan menghadirkan niat. Makanya bab yang pertama tadi tentang ikhlas, menghadirkan niat dalam setiap perbuatan, ucapan, dan setiap keadaan yang zahir dan yang tersembunyi. Maka jangan biarkan waktu yang berlalu itu tidak bernilai pahala di sisi Allah. Kapan itu bisa kita raih, kawan? Ketika kita melakukan sesuatu karena Allah. Maka kebalikannya, kalau seorang misalnya melakukan suatu ibadah tapi dia lakukan bukan karena Allah, tetap tak bernilai apa-apa. Ini kita sekarang hadir di majelis ini, masing-masing kita berangkat dari rumah masing-masing ke musola Al-Fa. Karena apa? Apa tujuan kita? Kalau tujuan kita semata-mata lillahi ta'ala, baru dapat keutamaan. Karena sekedar ikut-ikut aja daripada nggak ada kegiatan di rumah, nggak apa-apa lah, ikut aja, hadir aja, atau segan lah nggak hadir, tak dapat apa. Meskipun yang dilakukan adalah ibadah, tapi kalau niat ibadah tersebut bukan karena Allah, tak bernilai apa-apa. Kebalikannya tadi, perkara yang mubah, rutinitas yang kita lakukan perkara yang mubah, kalau kita niatkan karena Allah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini adalah kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Tapi terkadang lupa kita meniatkan semua karena Allah. Itu masalahnya. Itu yang menjadi masalah kan. Kadang-kadang kita lupa melakukan setiap aktivitas kita karena Allah, sehingga ya sekedar rutinitas saja, selesai tapi tidak dapat pahala. Baik, kita lanjutkan. Fakultu ya Rasulullah, maka aku berkata kepada Rasulullah, maksudnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, ukhallafu ba'da ashabi, apakah aku akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabatku? Maknanya di sini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk salah satu dari kalangan muhajirin. Yang dimaksud dengan kalangan muhajirin, mereka berhijrah dari Mekah menuju Madinah.
mereka berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Sedangkan tadi ketika haji wada, dia dan Rasulullah dan sahabat yang lainnya melakukan perjalanan tentunya dari Madinah ke Makkah. Kemudian ketika sampai di Makkah, Sa'ad bin Abi Waqqas menderita sakit yang sangat parah. Maka sampai-sampai tadi seolah-olah dia akan meninggal. Seolah-olah dengan sakit tersebut dia akan meninggal. Maka dia katakan kepada Rasulullah, apakah saya akan ditinggalkan oleh sahabat-sahabatku? Maknanya adalah sahabat-sahabat dari kalangan Muhajirin tadi setelah selesai melakukan ibadah haji, mereka kembali ke Madinah. Maknanya, apakah saya akan meninggal kemudian tinggal di Makkah ini? Itu maknanya. Jadi paham ya? Karena memang para sahabat ketika mereka berhijrah dari sebuah tempat ke tempat yang lainnya, mereka tidak akan kembali lagi ke tempat tersebut. Bisa dipahami ya kawan? Sebagai contoh misalnya di zaman dahulu sebelum Makkah itu belum menjadi negara Islam, para sahabat diperintahkan untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah. Mereka tinggalkan Makkah berhijrah ke Madinah karena Allah. Maka mereka tidak mau lagi kembali ke Makkah. Itu maknanya. Itu maknanya. Ini juga pelajaran bagi kita yang baru hijrah. Kalau sudah hijrah dari keburukan menuju kebaikan, jangan ulang lagi kepada keburukan. Jadi paham ya? Misalnya hijrah dari pecandu musik, kemudian sekarang tak pecandu musik lagi. Udah jangan ulang lagi. Dia hijrah, ingin meninggalkan musik, tapi alat-alat musik masih lengkap di rumah. Kaset-kaset masih lengkap di rumah. Ini rentan untuk kembali lagi kepada ahli musik. Ya kalau sudah hijrah, istiqomah, jangan kembali lagi kepada jahili ya. Para sahabat kalau sudah hijrah ya hijrah. Seperti itu maknanya. Maka apakah saya akan ditinggalkan di Makkah, kemudian sahabat-sahabat akan kembali ke Madinah? Maka Rasulullah menghibur Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau mengatakan, innaka lan tukhallaf fata'mal amalan tabtaghi bihi wajh Allah. Kalaupun seandainya engkau ditinggal di Makkah, kemudian engkau melakukan amal saleh, kemudian amal saleh tersebut engkau lakukan mengharapkan wajah Allah, illa zadatta bihi darajatan wa rifatan, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajatmu dan meninggikan kedudukanmu. Subhanallah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa la'allaka an tukhallaf hatta yantafi bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Maka Rasulullah mengatakan, bisa saja umurmu lebih panjang dari ini. Bisa saja umurmu lebih panjang dari ini. Karena Sa'ad bin Abi Waqqas tadi beranggapan sakit yang beliau derita itu akan mengantarkan beliau kepada kematian. Ya berarti ini akan meninggal di Makkah ya. Padahal dia sudah hijrah ke Madinah. Maka Rasulullah mengatakan, bisa saja umurmu lebih panjang dari ini. Dan ini terbukti. Dan ini terbukti ikhwan. Dan dia perkataan Rasulullah itu terkabul. Bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Bakar, setelah Rasulullah kan Abu Bakar kan? Setelah Abu Bakar Umar, setelah Umar Utsman, setelah Utsman Ali, sampai kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan, baru Sa'ad bin Abi Waqqas meninggal. Panjang umurnya. Kemudian yang tadinya beliau hanya mempunyai seorang anak, yaitu wanita, perempuan saja. Maka disebutkan oleh sebagian para ulama, ketika dia meninggal, dia meninggalkan 17 anak laki-laki, kemudian 12 anak perempuan. Ini doa Rasulullah. Tadi dia beranggapan sudah curhat sama Rasulullah. Bagaimana ini Rasulullah? Karena segini sudah parah. Saya banyak harta, ahli warisnya satu. Dia kira dia akan meninggal di kota Makkah. Tapi Rasul mengatakan, bisa saja umurmu lebih panjang dari ini. Dan ini terbukti. Beliau meninggal di masa pemerintahan Muawiyah. Udah lama itu kan. Bahkan yang awalnya anak beliau hanya satu, ketika beliau meninggal, beliau meninggalkan anak laki-laki berapa? 17, anak perempuan 12. Dan ini tak mungkin dari satu istri, pasti dari istri yang lain. Poligami maksudnya.
Karena para sahabat itu jarang istrinya satu. Para sahabat jarang istrinya satu. Kita satu kewalahan. Satu aja nggak clear ya kan? Mau nambah jangan coba-coba. Kalau belum mampu jangan nambah. Meskipun ini syariat Islam boleh. Dengan syarat tentu mampu untuk adil, mampu menafkahi, mampu berbuat adil, dan perkara-perkara yang lain. Kemudian beliau mengatakan, karena panjangnya umurmu sehingga beberapa kaum akan mendapatkan manfaat dari umurmu yang panjang tersebut, dan sebagian kaum akan mendapatkan mudarat dari umurmu yang panjang tersebut. Maknanya yang mendapatkan manfaat tentunya kaum muslimin. Yang mendapatkan kemudaratan adalah orang-orang kafir, dan ini memang terbukti. Karena di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau adalah panglima yang menaklukkan negeri Persia. Bayangkan sama itu, Persia itu ditaklukkan, pemimpinnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau sebagai panglima perang. Bahkan di antara sahabat yang main masalah panah memanah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Makanya Rasulullah mengatakan, boleh saja umurmu lebih panjang dari sini, kemudian sebagian kaum mendapatkan manfaat dari umurmu yang panjang. Maksudnya yang mendapatkan manfaat tentunya orang-orang mukmin. Dan sebagian orang mendapatkan kemudaratan dari umurmu yang panjang, yaitu musuh-musuh Islam. Baik. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian Rasulullah mengatakan, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, lanjutkanlah hijrahnya para sahabat. Maknanya adalah biarkanlah mereka berpindah dari Makkah menuju Madinah. Wala taruddahum ala aqdabihim, dan janganlah engkau kembalikan mereka kepada keadaan mereka semula. Ya kan, kalau sudah berhijrah, dia sudah tetap berhijrah, jangan kembali lagi ke masa jahiliyahnya. Kemudian Rasulullah mengatakan, lakinal ba'is Sa'ad bin Khawlah. Tetapi yang sangat menyedihkan adalah Sa'ad bin Khawlah. Kenapa menyedihkan? Karena dia meninggal di kota Makkah, tidak meninggal di Madinah. Padahal dia sudah hijrah ke Madinah. Baik, ini qadarullah. Intinya dari pelajaran kita ini yang tadi, hadis yang sedikit. Sesungguhnya tidaklah engkau menginfakkan suatu nafkah kemudian engkau mengharapkan dengan nafkah tersebut wajah Allah, melainkan engkau akan mendapatkan pahala dengannya. Itu syahidnya sebenarnya. Meskipun tadi panjang ceritanya kan. Ini hadis yang dan ini menunjukkan kepada kita ikhwan, amalan mubah ketika diniatkan karena Allah, diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu bernilai ibadah. Ibadah. Kita baca satu hadis lagi berkaitan dengan ikhlas. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Siapa nama lengkap Abu Hurairah, ikhwan? Ada yang hafal? Kalau ada yang hafal, minggu depan anak bawa hadiah buku. Sekarang nggak dibawa bukunya. Minggu depan. Siapa nama Abu Hurairah? Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Padahal beliau masuk Islamnya itu di akhir-akhir saja. Beliau bukan termasuk as-sabiqun al-awwalun. Bukan termasuk dari kalangan sahabat yang masuk Islam pertama kali. Beliau di akhir-akhir Islam, beliau masuk Islamnya. Tetapi beliau adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Kenapa? Karena kegigihan beliau. Jadi kita ini sama semua. Yang membedakan kegigihannya saja. Kita meskipun udah lama belajar, tapi kalau tak gigih, gini-gini aja kita. Ada mungkin dia belajar sama kita baru beberapa tahun aja, tapi karena dia semangat menghafal, semangat nulis, semakin merangkum, dia lebih pintar dari kita. Wajar aja, karena dia gigih. Itulah Abu Hurairah. Nama beliau adalah Abdurrahman bin
bin Sakhar. Hadiahnya lenyap sudah. Abdurrahman bin Sakhar. Beliau diberi kunyah Abu Hurairah karena beliau sangat sayang kepada kucing. Hurairah artinya kucing. Abu artinya ayahnya kucing. Jadi paham ikhwan? Dan Abu Hurairah tidak ada anaknya Hurairah, enggak ada. Karena kunyah itu tidak selamanya diambil dari nama anak kita. Bisa juga diambil dari nama hewan. Dan dengan sesuatu yang orang tersebut terkenal dengannya. Jadi paham ya? Di antaranya adalah Abu Hurairah. Dan rata-rata para sahabat tidak ada kunyahnya. Yang dimaksud dengan kunyah nama panggilan ya. Abu Bakar, bukan Abu Bakar nama aslinya, kunyah itu. Abu Bakar, siapa lagi? Abu Hurairah, Abu Musa al-Ash'ari dan lain sebagainya. Itu kunyah. Jadi kalau antum ada anak misalnya yang paling besar Muhammad, Abu Muhammad. Ya kan? Kalau yang paling besar Zaki, Abu Zaki. Tapi kalau seandainya tidak ada anak laki-laki, berarti kunyahnya ke anak perempuan. Itu tidak wajib hukumnya. Itu tidak wajib hukumnya. Kalau memang belum ada anak laki-laki ya. Kalau misalnya kita ada anak perempuan Zainab, berarti Abu Zainab. Ya kan? Besok ada anak laki-laki baru pindah lagi kunyahnya, enggak Abu Zainab lagi, Abu Aska lagi gitu. Boleh-boleh saja. Ya kan? Bahkan banyak para ulama mereka terkenal dengan kunyah mereka. Kalau kita aneh kalau ada Abu ini gitu kan. Abu Hurairah, siapa tuh? Abu Aska, siapa Abu Aska katanya kan? Setahuannya namanya ini katanya. Jadi Abu Hurairah namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar. Hadis ini datang dari beliau berarti. Beliau katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada tubuh-tubuh kalian. Apakah tubuhnya gagah, dia gemuk, dia kurus, Allah tidak melihat ke sini. Wala ila suwarikum, dan Allah juga tidak melihat kepada rupa kalian. Si fulan cantik, si fulan ganteng, si fulan kulit putih, si fulan hitam. Allah tidak melihat kepada yang ini. Si fulan kaya, si fulan jabatannya tinggi, si fulan ini, si fulan itu. Allah tidak melihat kepada ini. Tetapi apa yang Allah lihat dari kita ikhwan? Walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi yang Allah lihat dari kita adalah melihat apa yang ada dalam hati kita. Ini yang Allah lihat. Inilah yang Allah lihat dari kita ikhwan. Bukan karena postur tubuh kita yang mantap, binaragawan ya Pak sekarang ya kan. Setiap sore angkat barbel ya kan. Badannya mantap. Allah tidak melihat kepada yang ini. Demikian juga Allah tidak melihat kepada harta-harta kita, kecantikan kita, kehebatan kita, pangkat kita, jabatan kita. Tetapi Allah melihat apa yang ada dalam hati kita. Di sini pembedaannya nih. Semua kita nih, kalau seandainya semua kita baju seragam, ya kan? Dari pecinya putih, bajunya semua kita putih, nggak ada yang beda, dijahitkan pakaiannya. Semua kita sholat, yang Allah lihat dari kita adalah apa yang ada dalam hati. Itu yang Allah lihat. Itu yang Allah lihat dari kita. Betul nggak hatinya? Bersih nggak hatinya? Ini yang Allah lihat dari kita. Kayak Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha." Wahai manusia, kata Allah dalam Al-Qur'an, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan dari seorang perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Dan ini terbukti kan? Nah, kita kebangsaannya Indonesia, ada Malaysia, ada Jepang dan lain-lain sebagainya. Dan Allah jadikan kita bersuku-suku. Ada suku Minang, ada suku Melayu, ada suku Batak,
Apa tujuannya? Lita'arufu, agar kalian saling mengenal, bukan saling bangga-banggaan. Bangga terhadap suku ini diantara perilaku jahiliyah. Bisa dipahami kawan? Misalnya antum bangga dengan suku antum, orang Batak. Antum merasa bangga dengan suku antum itu, berarti masih ada karakter jahiliyah dalam diri kita. Udah hapus yang seperti ini. Hapus yang seperti ini. Kalau masih ada dalam hati kita seperti ini, kawan. Bangga kita dengan suku kita karena kita suku Melayu, bangga kita dengan suku Melayu. Karena kita suku Minang, bangga kita dengan suku Minang kita. Suku yang lain itu di bawah. Ini adalah diantara karakter dari karakter-karakter yang dimiliki oleh orang-orang jahiliyah yang wajib kita tinggalkan. Dan penyakit ini masih menyebar di mana-mana. Itu kayak kawan. Oh, suku Batak bangga dengan suku Bataknya, ngejek suku yang lain. Suku ini ngejek suku yang lain, bangga dia dengan sukunya. Padahal Allah katakan agar kalian saling mengenal aja. Bukan saling membanggakan, enggak. Tetap di akhir ayat ini Allah katakan, inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Allah tidak melihat sikulan suku Batak, sikulan suku Melayu, sikulan suku Jawa, sikulan suku Minang. Tetapi yang paling mulia di sisi Allah di antara kita yang paling bertakwa hatinya. Maka kita fanatik kesukuan ini harus dihilangkan, ikhwan. Dan terkadang memang ini akan muncul dalam hati kita, udah langsung ditolak. Jangan dibiarkan, jangan nanti menikmati. Karena ini diantara apa? Sifat-sifat yang dimiliki orang-orang jahiliyah sebelum Rasulullah diutus. Fanatik kesukuan di zaman dahulu, subhanallah. Rela mati untuk membela suku mereka. Rela mati. Bahkan Abu Thalib tak masuk Islam karena apa? Karena fanatik terhadap sukunya. Dia akui, saya akui yang dibawa oleh Muhammad adalah kebenaran. Tapi apa? Karena malu, segan sama sukunya, tak masuk Islam. Maka jangan pernah terbetik dalam diri kita, kawan, ketika kita misalnya suku ini, kita merasa bangga dengan suku tersebut. Kemudian juga diantara kekeliruan sebagian kita di saat sekarang ini, terkadang kita menyifati suku-suku tertentu dengan sifat-sifat tertentu. Hati-hati, kawan. Nah, kalau suku ini biasanya orang yang seperti ini, jangan nanti katakan seperti itu. Ini tidak boleh. Tidak boleh menilai seperti itu, kawan. Bilang kalau orang Batak kasar-kasar, ada juga yang lembut. Ya kan? Kalau orang ini biasanya pelit katanya kan. Ternyata banyak juga yang dermawan. Jadi tidak banyak. Pertama, tidak boleh fanatik terhadap kesukuan. Tetap yang Allah lihat adalah yang paling mulia, yang paling bertakwa di antara kita. Yang kedua, jangan nanti mensifati suku-suku tertentu dengan sifat-sifat tertentu. Jadi paham ya? Karena sering salah juga kita kan. Oh, anak kira itu orang Batak, rupanya orang ini ya, ya. Anak kira itu orang ini, rupanya orang ini. Berarti salah kan? Salah yang kita nilai berarti kan? Karena tetap yang paling mulia di sisi Allah, yang paling bertakwa hatinya. Maka yang melihat dari kita, ikhwan, bukan tampang kita nih, bukan badan kita nih, bukan harta kita, bukan kedudukan kita, tetapi yang melihat adalah apa yang ada dalam hati kita. Maka berusaha kita untuk senantiasa memperbaiki penampilan batin kita. Senantiasalah kita memperhatikan hati kita. Kalau memperbaiki penampilan zahir mudah saja itu, ya kan? Dan tetapkan antum sholat, antum menggunakan pakaian syar'i, itu sudah selesai. Memperbaiki masalah zahir kita. Yang sulit memperbaiki masalah batin ini. Dan kalau hati seseorang sudah baik, yang lain baik. Itu aja tandanya. Dapat satu hadis lagi baru ada ya. Rasulullah katakan, ala wa inna fil jasadi mudghah.
Ketahuilah wahai sahabatku, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini baik, yang lain semua akan baik. Wa idza fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini rusak, yang lain dinilai rusak. Apa kata Rasulullah? Ketahuilah dia adalah hati. Jadi kalau kita lihat sipulan sholat, sipulan berinfak, tapi kalau hatinya tak betul, hatinya banyak penyakitnya, ada gunanya? Tidak ada gunanya. Tapi kalau sudah hati mantap, ikhlas karena Allah, dia menjauhkan perbuatan syirik, menjauhkan riya, membersihkan dirinya dari hasad, dengki dan lain sebagainya. Inilah yang sebenarnya. Kalau hati sudah baik, yang lain juga akan baik. Demikian ikhwan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada salat Isya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.